warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Nanggro, salam peneliti muda Indonesia. Saya Nur Hadina Boruputba, saya Nur Dalila, kami dari SMA Negeri Unggul Subulu Salam. Dengan judul penelitian, pengaruh penggunaan gawai terhadap mata lelah pada peserta didik selama belajar dari rumah. Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia ini dimulai dari Maret 2020. Salah satu upaya pemerintah dalam meminimalisir penyebaran virus tersebut ialah dengan mengeluarkan kebijakan lockdown untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah. Mulai dari bekerja dari rumah dan sekolah pun harus di rumah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia juga melakukan blok program belajar. Sesuai isi dari Surat Edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19, maka pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR diwajibkan untuk seluruh sekolah dan universitas yang ada di Indonesia. Dalam proses belajar mengajar selama BDR berlangsung, para guru tidak hadir langsung dalam suatu ruangan dengan peserta didik, melainkan pembelajaran jarak jauh dilakukan dengan bantuan media berupa perangkat elektronik yaitu gawai yang terhubung melalui jaringan internet. Selama BDR berlangsung, penggunaan gawai sangatlah diperlukan sehingga peserta didik menggunakan gawai lebih banyak dari biasanya. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan durasi pada penggunaan gawai yang dapat menimbulkan keluhan mata lelah. Berdasarkan data dari WHO menunjukkan angka kejadian kelelahan mata di dunia berkisar 75-90%. Sedangkan di Indonesia, angka kejadian kelelahan mata berkisar 40-92%. Berdasarkan data yang telah kami sajikan, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh penggunaan gawai terhadap mata lelah pada peserta didik selama belajar dari rumah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan posisi dan durasi penggunaan gawai terhadap mata lelah pada peserta didik selama belajar dari rumah. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teori yang berhubungan dengan pengaruh gawai terhadap kejadian mata lelah, dan juga sebagai bahan dasar dan rujukan kepada peneliti selanjutnya. Metode penelitian kami meliputi jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian analisis observasional dengan melakukan pendekatan potongan lintang. Selanjutnya, penelitian ini sudah dilakukan sejak 1 Juli sampai 31 Agustus 2021 yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara membagikan angket yang berisi 22 pertanyaan yang telah kami buat melalui Google Form dan kami bagikan ke media WhatsApp. Selanjutnya, populasi yang kami gunakan ialah dengan mengambil seluruh peserta didik yang ada di Aceh yang pernah melakukan pembelajaran dari rumah. Selanjutnya, sampel yang kami ambil sebanyak 150 peserta. Dan variabel penelitian kami adalah variabel bebas atau variabel independen. Variabel independen pada penelitian kami ini adalah durasi penggunaan gawai dan posisi penggunaan gawai. Selanjutnya, variabel terikat atau variabel independen. Variabel independen pada penelitian kami adalah dinilai berdasarkan gejala. Instrumen penelitian kami ini adalah kami menggunakan Questionnaire Visual Vantage Index dengan rumus sebagai berikut, yang terdiri dari 22 pertanyaan. Maka hasil pengukurannya jika VFI lebih besar dari 0,4 akan mengalami mata lelah, dan jika lebih kecil dari 0,4 tidak mengalami mata lelah. Dalam mengolah data, kami menggunakan dua analisis. Yang pertama adalah analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat adalah analisis yang diperoleh dari frekuensi dan distribusi proporsi dari variabel yang diteliti baik dependen maupun independen yang akan diolah secara statistik dengan rumus berikut. Selanjutnya, analisis bivariat yang menggunakan uji chi-square untuk menguji hipotesis terhadap dua variabel terdapat hubungan atau tidak dengan interpretasi chi 95%. Maka jika p-value lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, dan jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima dengan rumus berikut. Hasil penelitian kami diperoleh dengan menggunakan dua analisis, yaitu analisis univariat dan analisis bivariat.
Berdasarkan tabel distribusi dan frekuensi tingkat kejadian mata lelah pada siswa SMA di Provinsi Aceh, maka menunjukkan bahwa peserta didik di Provinsi Aceh lebih banyak mengalami kejadian mata lelah sebanyak 89 siswa dengan presentasi 59%. Tabel distribusi dan frekuensi responden berdasarkan durasi penggunaan gawai, maka durasi penggunaan gawai dengan kategori lebih dari 4 jam mencapai 102 responden dengan 68% presentasenya, dan durasi penggunaan gawai kategori kurang dari 4 jam mencapai 48 responden dengan 32% presentase. Pada tabel distribusi dan frekuensi responden berdasarkan posisi penggunaan gawai, maka posisi penggunaan gawai dengan kategori tidur atau berbaring mencapai 119 responden dengan presentasi 79,3%, dan distribusi terendah posisi penggunaan gawai dengan kategori duduk sebanyak 31 responden dengan 20,6% presentase. Hasil analisis bivariat hubungan durasi penggunaan gawai dengan kejadian mata lelah dapat dilihat dari tabel berikut. Berdasarkan tabel berikut didapatkan nilai p-value sebesar 0,007. Nilai tersebut kurang dari 0,05, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara durasi penggunaan gawai dengan kejadian mata lelah. Selanjutnya, hasil analisis bivariat hubungan posisi penggunaan gawai dengan kejadian mata lelah. Berdasarkan tabel berikut, nilai p-value sebesar 0,323. Nilai tersebut lebih dari 0,05, yang artinya tak terdapat hubungan yang signifikan antara posisi penggunaan gawai dengan kejadian mata lelah pada peserta didik selama belajar dari rumah. Cukup sekian presentasi kami, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.